Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi tahirin wa ashabihil mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Masyiral muslimin, Bapak-bapak hadirin jamaah Masjid Nuruddin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, di subuh hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu majelis ilmu. Insyaallah rutinitas kita di minggu ketiga setiap bulannya kajian rutin. Kebenaran yang giliran saya ini adalah tentang sirah nabawiyah. Bapak-bapak hadirin sekalian, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas satu bab tentang fatratul wahyu dan udul wahyi. Fatrah artinya keterputusan wahyu setelah Rasulullah mendapatkan wahyu pertama, kemudian terputus selama beberapa lama. Rasulullah SAW bertanya-tanya di dalam hatinya tentang keterputusan wahyu tersebut, sampai akhirnya kemudian Allah kembali menurunkan wahyu kepada Nabi kita Muhammad SAW dan berlanjut terus, sehingga datanglah keyakinan kepada diri Rasulullah SAW bahwa apa yang pertama di Gua Hira itu Allah kirimkan malaikat Jibril, Allah turunkan wahyu, bukanlah hanya sebuah kejadian yang sekali saja, tapi kemudian terus berlanjut, sehingga Rasulullah SAW yakin bahwa dirinya benar-benar adalah seorang Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada bab ini ada satu bab dengan judul Ad-Da'watu Sirran, dakwah secara sir, sembunyi-sembunyi, dakwah secara diam-diam, dakwah secara rahasia. Bab ini lumayan banyak, lumayan hampir 5 halaman. Kemungkinan kita akan baca sampai waktu syuruk datang. Jadi kalau belum selesai nanti kita lanjutkan di pertemuan yang lain. Sebelumnya kita kirimkan doa kepada mu'alif hadzal kitab Syaikh Muhammad Khidri Bik, juga kepada para pensyarah kitab ini, juga kepada guru-guru beliau, murid-murid beliau, dan kepada ulama sekalian semuanya, guru-guru kita, orang-orang tua kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan mewariskan ilmu yang telah mereka mulai. Ala hadiniyah wa kullinatin sholiyah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syailillahi lahumul Fatihah. Bismillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ad-da'watu sirran, dakwah secara diam-diam, sembunyi-sembunyi, secara rahasia, bergerilya. Rasulullah SAW belum melakukan dakwah secara terang-terangan, belum melakukan konfrontasi secara besar-besaran, tetapi diam-diam. Kenapa? Karena banyak bahaya yang menghadang, karena menghindari
mudarat. Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung mendakwahkan apa yang beliau dapatkan dari wahyu Allah itu, maka bahayanya, mudaratnya lebih besar daripada maslahanya. Maka inilah kemudian tindakan ini menjadi satu kaidah dalam usul fikih. Kalau kita menghadapi satu masalah di mana mudaratnya lebih besar daripada maslahanya, maka boleh kita melakukan satu upaya, satu gerakan yang mendahulukan mudarat itu dalam bentuk apapun. Faqama alaihi salam bil amri wa da'a li ibadatillahi aqwaman hufatan. Setelah turunnya wahyu berlanjut, maka kemudian Rasulullah mendakwahkan Islam ini kepada hamba-hamba Allah yang lain, terutama kepada aqwaman hufatan. Aqwaman hufatan itu siapa? Kepada penduduk Makkah. Aqwam jamak daripada kaum, hufatan itu artinya orang yang enggak pakai sendal, nyeker. Kenapa? Karena penduduk Arab, penduduk padang pasir pada saat itu memang rata-rata mereka adalah para pengembala kambing. Zamannya juga zaman belum orang pakai sepatu, belum pakai ini. Artinya kalimat hufatan ini adalah kalimat bahwa bangsa yang pada saat itu masih menjalani kehidupan sederhana. La dina lahum, yang mereka belum memiliki agama. Penduduk Mekah ini tidak menganut agama Yahudi maupun agama Nasrani yang memang sudah ada pada saat itu, sudah berkembang. Agama Yahudi, agama Nasrani. Penduduk Mekah tidak memiliki agama, illa ayasjudu li asnamin, kecuali mereka menjalankan satu ritual penyembahan terhadap berhala-berhala, patung, tapi nggak punya agamanya, nggak ada agamanya. Apakah ini disebut animisme atau apa? Tapi tidak ada agama. Kalau Yahudi, Nasrani jelas dia adalah sebuah agama. Tapi paganisme ini, penyembahan terhadap berhala ini tidak menyandang satu nama agama pun. La tanfa'u wa la tadurru, yang mana penyembahan mereka terhadap berhala itu tidak memiliki manfaat sama sekali, tidak mendatangkan mudarat sama sekali. Tuhan yang mereka sembah, keyakinan yang mereka yakini itu tidak mendatangkan maslahat, tidak mendatangkan mudarat, bahaya. Karena makhluk yang mereka agung-agungkan, yang mereka sembah itu adalah batu, makhluk yang dipahat oleh manusia sendiri, diciptakan. Jangankan asnam, jangankan authan, jangankan patung-patung, Hajar Aswad yang setiap orang ketika tawaf itu diciumi, diagung-agungkan dan memang diperintahkan. Ketika Sayyidina Umar melaksanakan ibadah umrah maupun ibadah haji itu, Sayyidina Umar mengatakan kepada orang-orang ataupun kepada Hajar Aswad itu, innaka hajarun, wahai Hajar Aswad, sesungguhnya engkau adalah batu. La tanfa'u wa la tadur, enggak bisa kamu mendatangkan manfaat, enggak bisa kamu mendatangkan mudarat. Laula anni ra'aitu Rasulullah, kalau bukan karena aku lihat Rasulullah beristislam kepadamu, bersalam kepadamu, menciummu, ma qabbaltuka, enggak akan aku cium kamu. Artinya apa? Hajar Aswad yang sekarang jamaah haji itu berebut untuk menciumnya, untuk memegangnya, ya pada dasarnya dia adalah makhluk batu yang tidak boleh kita agung-agungkan melebihi kadarnya. Dasar kita melaksanakan itu adalah karena kita melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan itu aja. Apalagi berhala-berhala yang lain, patung-patung yang lain. Wala hujjatun lahum, mereka juga nggak punya hujjah. Hujjah itu adalah landasan, hujjah itu adalah filosofi. Ketika kita memeluk satu agama, ketika menjalankan satu ajaran, maka kita harus punya hujjah, kita harus punya landasan, kita harus punya ilmunya.
illa annahum muttabi'una lima kana ya'budu aba'uhum. Alasan mereka apa melaksanakan penyembahan berhala ini? Alasan mereka hanya melanjutkan tradisi, kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang tua mereka, nenek-nenek moyang mereka. Jadi ya, mengikuti tradisi-tradisi terdahulu harus punya landasan hujah. Bukan hanya kita kemudian beralasan orang-orang tua kita, kakek moyang, nenek moyang kita sudah melakukannya, bukan. Tapi kita harus punya hujah. Tidak boleh mengikuti nenek moyang, orang-orang tua kita jadikan dalil. Tapi dalilnya adalah memang dibolehkan, memang benar, berdasarkan ini, berdasarkan ini. Nggak boleh kita jadikan dalil itu. Kecuali kami mengikuti orang-orang tua kami mengikuti nenek moyang kami yang sudah menjalankan ini sesuai dengan syariat dan ilmu. Harus ada hujahnya. Walaisa indahum min makarimil akhlaq. Kebiasaan-kebiasaan mereka ini, adat-adat yang mereka jalani juga tidak memiliki makarimil akhlak, ajaran-ajaran etika moral, akhlak yang baik. Illa makana murtabiton bil izzati wal anfah, kecuali yang berkaitan dengan kehormatan diri, martabat dan kemuliaan pribadi. Aturan-aturan moralnya, aturan-aturan etikanya sering hanya berlandasan karena ingin menjaga kehormatan pribadi maupun kehormatan keluarga. Maka kadang-kadang ajaran-ajaran yang dilandasi hal-hal seperti ini banyak dikotori dengan kepentingan kelompok, kepentingan pribadi. Kalau buat kepentingan pribadinya dia bilang ini baik, kalau buat kepentingan keluarganya dia bilang baik, kalau kepentingan pribadi kelompoknya dia bilang baik. Tapi ketika menyangkut kepentingan orang lain, menyangkut kepentingan kelompok yang lain, itu tidak baik. Jadi landasan moralnya, etika mereka bermasyarakat itu tidak ada. Wa huwa alladzi katsiran makana sababan fil gharat wal hurub. Aturan-aturan bermasyarakat inilah yang menyebabkan banyak kemudian terjadinya pertikaian, wal hurub, peperangan, wa ihraqid dima, pertumpahan darah, yang memang sudah diprediksi malaikat ketika Nabi menciptakan Nabi Allah Adam. Ketika Allah menciptakan Nabi Allah Adam, malaikat kan mengatakan, wahai Allah, apakah engkau akan ciptakan satu makhluk hidup di atas permukaan bumi yang membuat kerusakan, yang suka menumpahkan darah antara sesamanya? Karena mereka tadi membela kepentingan pribadi, membela kepentingan kelompok, membela kepentingan keluarganya. Faja'ahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma la ya'rifunahu. Datanglah kemudian Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ajaran, ajakan, panggilan kepada satu aturan yang selama ini mereka tidak tahu. Karena di masyarakat Makkah ini terutama hanya segelintir orang, 1-2 orang yang pernah mempelajari agama sebelumnya, mempelajari agama Nasrani. Salah satunya yang pernah kita ceritakan adalah Waraqah bin Naufal, paman daripada Sayyidina Khadijah. Dia mempelajari itu agama Nasrani. Maka ketika Rasulullah SAW mendapat wahyu pertama di Gua Hira, orang pertama yang dimintakan pendapatnya adalah Waraqah bin Naufal. Dia mengatakan ini adalah Jibril atau Namus, sebagaimana dia pernah datang kepada Nabi Musa alaihi salam. Kalau sampai waktuku, usiaku sampai pada masamu wahai Muhammad, aku akan menjadi pengikutmu. Tapi kemudian usianya tidak sampai mendapati kenabian Rasulullah SAW sampai nanti dakwah yang jahar. Fadzawul uqulis salimati badiru ila tasdiki.
orang-orang yang memiliki akal yang jernih, pemikiran yang lapang, hati yang bersih, badiru ila tasdiki, maka bersegera mereka, cepat-cepat mereka punya kesadaran dan membenarkan ajaran ini. Wa khala'al awthan, dan kemudian mereka meninggalkan kepada penyembahan berhala. Tapi hanya untuk orang yang punya hati yang jernih, akal yang lapang. Kalau orang-orang yang selain itu maka tidak. Waman a'ammatuhur riyasah, tetapi orang-orang yang dibutakan oleh kepemimpinan, ya, riasan ya. Saya bacanya baca teks ya. Dibutakan oleh kepemimpinan, dibutakan oleh materi duniawi, adbara wastakbara, maka mereka kemudian menolak, membelakangi, mereka kemudian sombong. Kaila tusallibu minhu uzmatuhu, karena apa? Karena ajaran-ajaran seperti ini memberi kesadaran pada orang-orang, nanti mereka kehilangan kehormatannya, nanti mereka kehilangan pengaruhnya. Karena ajaran Nabi ini, yang Nabi yang datang baru di masyarakat Mekah ini, mengajarkan untuk tidak ada satu kelebihan pun manusia lain di atas manusia lain kecuali berdasarkan takwa dan berdasarkan akhlak. Tidak ada. Jadi mereka menolak ajakan Nabi ini, salah satunya takut kehilangan pengaruh, takut kehilangan kedudukan dalam masyarakatnya. Maka nanti kita lihat awwalus sabiqin, orang-orang yang pertama-tama masuk Islam kebanyakan adalah minal mustad'ifin, adalah termasuk orang-orang yang lemah di dalam kalangan masyarakat itu, orang-orang yang tertindas. Wa kana awwalu man sati'a alaihi nurul Islam, orang yang pertama yang mendapat cahaya daripada Islam itu adalah, yang pertama adalah Khadijah binti Khuwailid, zaujuhu, adalah istri Nabi, orang yang dekat serumah, yang tinggal bersama selama berpuluh-puluh tahun dengan Rasulullah SAW, yaitu Khadijah. Jadi awwalu man aslama minan nisa Khadijah, orang yang pertama masuk Islam dari kalangan wanita dewasa adalah Khadijah binti Khuwailid, istri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian siapa yang kedua menerima? Wa Ali bin Abi Thalib, wa awwalu man aslama minas sibyan, gitu, kalau di bahasa itunya. Dan yang pertama masuk Islam dari golongan anak-anak kecil, Ali bin Abi Thalib, adalah Ali bin Abi Thalib, dan remaja dia, umurnya baru belasan tahun. Ibnu ammihi, anak daripada paman Rasulullah, Abu Talib, wa kana muqiman indahu. Ali bin Abi Thalib ini tinggal bersama Rasulullah, tinggal di dalam rumah tangga Rasulullah. Yut'imuhu wa yusqihi, makan minum di rumah Rasulullah. Wa yaqumu bi amrihi, mengurus pekerjaan-pekerjaan yang ada di dalam rumah Rasulullah bersama Rasulullah. Lianna Quraisyan, karena kebiasaan orang Quraisy adalah kanu qad asabahum maja'atun, kalau ketika mereka dalam masa paceklik, dalam masa kesusahan. Wa kana Abu Talib mukillan katsiral aulad, dan Abu Talib itu adalah orang yang sederhana dalam kepemilikan harta. Wa katsirul aulad, tapi anak-anaknya banyak. Abu Talib ini pemimpin Quraisy dari Banu Hashim, yang dihormati, yang disegani, tapi dia bukan orang kaya. Berbeda dengan pemimpin-pemimpin yang lain, juragan-juragan. Abu Thalib ini disegani, tetapi dia bukan orang kaya, anaknya banyak, maka dia memiliki kesulitan dalam hal ekonomi ini. Faqala alaihi salam li ammihil Abbas, maka mendapati keadaan seperti itu, Rasulullah SAW berembuk dengan pamannya yang namanya Abbas bin Abdul Muthalib. Inna akhaka, sesungguhnya saudaramu wahai Abbas, sesungguhnya saudaramu wahai pamanku Abbas,
Abu Talib kasirul iyal, punya banyak tanggungan anak-anak. Ta'khudhu wahidan, bagaimana kalau engkau ambil satu, wa akhudhu wahidan, dan aku ambil satu dari anak-anak mereka itu, kita ringankan bebannya itu. Fantalaqa, kemudian mereka berangkat ke rumah Abu Talib, wa arada alaihi al-amr, kemudian mereka mengutarakan maksudnya kepada Abu Talib, ya paman Abu Talib, kami ingin merawat salah satu anakmu. Kemudian maka linukhafifa min iyalihi, agar meringankan bebannya, maka kemudian fa akhadzal Abbas Ja'far bin Abi Thalib, paman Rasulullah Abbas mengambil Ja'far kakaknya Ali, wa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aliyan, Rasulullah mengambil Ali. Ja'far bin Abi Thalib ini adalah asbahur rajulu bin nabi, orang yang paling mirip dengan Nabi itu Ja'far, wajahnya, badannya, tampangnya, cara berjalannya, rambutnya. Ja'far bin Abi Thalib itu asbahur rajulu bin nabi sallallahu alaihi wasallam, orang paling mirip, yang nanti dia dikenal dengan nama Ja'far at-Tayyar karena kedua tangannya buntung, putus dalam peperangan Mu'tah, tapi nanti dia di surga dia terbang dengan sayap-sayapnya itu, kedua tangannya diganti dengan sayap, makanya dikenal dengan nama Ja'far at-Tayyar. Fakana fi kafalatihi ka ahadi auladihi, kemudian dirawatlah Ali bin Abi Thalib ini sama perawatannya dengan anak-anaknya, disayangnya sama dengan anak kandungnya, diurusnya sama dengan anak kandungnya. Ila anja'atin nubuwah, sampai datang kemudian Rasulullah mendapat wahyu, wa qad nahazal ihtilam, dan Ali bin Abi Thalib ini sudah sampai pada usia baligh. Usia baligh itu sekitar laki-laki itu pertama dia dapat mimpi kelas 1 SMP, kelas 6, sekitar 12 tahun. Ketika Rasulullah dapat wahyu, umur Sayyidina Ali itu sekitar itu, sudah mendapat mimpi, sudah balik pertama. Fakana tabi'an lin nabi bi kulli a'malihi. Nah, Ali ini selalu ngikut Nabi dalam semua pekerjaan sehari-harinya. Walam yatadannas bidanasil jahiliyah. Sayyidina Ali ini orang yang terselamatkan, dari kecil hidup di dalam bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu beliau bergelar, apa gelarnya Sayyidina Ali, Jeng? Karramallahu wajhahu. Salah satu sebabnya adalah wajahnya itu tidak pernah dipakai untuk melakukan penyembahan terhadap berhala, tidak pernah tumbuh dalam budaya ausan, penyembahan berhala. Ini pendapat yang paling rajih, yang paling kuat. Jadi Sayyidina Ali ini terselamatkan dari kecil dia bersama Rasulullah, maka tidak pernah dia menjalani ibadah-ibadah yang dilakukan oleh masyarakat Makkah, masyarakat Quraisy sebelum kedatangan Rasulullah sebagai nabi. Min ibadatil ausan wa tiba'il hawa, dari peribadatan penyembahan berhala maupun adat istiadat yang mengikuti hawa nafsu. Wa ajaba aidan Zaid bin Harisah al-Kalbi, orang ketiga yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Zaid bin Harisah al-Kalbi. Siapa dia? Zaid ini maulahu alaihi salam. Apa itu maula? Maula adalah budak yang dibebaskan. Siapa Zaid bin Harisah ini? Zaid bin Harisah ini adalah orang Arab asli, tapi berasal ratusan kilometer dari kota Mekah. Dia berasal dari wilayah Irak. Kalau Bapak pernah mendengar wilayah yang bernama Mosul, itulah asal daripada Zaid bin Harisah. Kenapa Zaid bin Harisah bisa, yang muda ini
bisa datang ke Mekah yang ratusan kilometer? Diculik. Suku Al-Kalbi ini diserang, dirampok. Maka harta benda pada saat itu yang diambil oleh para perampok adalah, selain harta benda, adalah anak-anak kecil, orang-orang muda, wanita-wanita yang masih muda. Itu adalah harta rampasan. Kenapa orang-orang muda? Karena orang-orang muda ini masih laku dijual sebagai pekerja, masih laku dijual sebagai budak. Kalau yang udah tua percuma, diculik. Di pasar budak nanti dia harganya murah. Jadi pada masa itu perbudakan masih berlaku. Jangankan pada saat itu, di abad 20 perbudakan masih berlaku di Amerika. Kalau Bapak pernah baca sejarah Amerika, perang sipil antara selatan dan utara itu penyebabnya adalah masalah perbudakan. Wilayah selatan menginginkan pembebasan budak, wilayah utara menginginkan tetap dilestarikannya budaya perbudakan. Abad 20 itu Belanda itu datang ke Nusantara menjajah, itu masih membagi-bagi kelas manusia. Nomor satu adalah golongan Eropa, nomor dua adalah Asia Timur, pribumi itu golongan ketiga. Kalau Bapak lihat itu restoran-restoran mewah di sekitaran Istiqlal, di katedral itu, zaman dulunya itu ditulisin di depannya, anjing dan pribumi tidak boleh masuk. Itu abad 20. Apalagi abad-abad pada saat itu orang masih dijual belikan. Sekarang kita kenal sudah ada ratifikasi dari PBB yang melarang itu. Masih adakah sekarang? Masih. Namanya TPPO, tindak pidana penjualan orang. Hati-hati itu kalau anak kita, saudara-saudara kita, keponakan-keponakan kita ditawarkan kerja-kerja di luar negeri, hati-hati, harus jelas. Jangan-jangan nanti mereka dijual untuk jadi scammer. Apa jadi scammer itu? Untuk tinggal di luar negeri, tapi melakukan penipuan di Indonesia. Yang ditipu orang-orang Indonesia, tapi mereka tinggalnya di luar negeri agar nggak mudah ketangkep. Zaid bin Harithah, maula Rasulullah SAW. Rasulullah beli ketika dijual di pasar budak Uqad. Rasulullah beli. Setelah Rasulullah beli, langsung Rasulullah bebaskan. Engkau sekarang bebas wahai Zaid, jadi orang bebas, orang merdeka. Tapi dia tetap menjadi membantu di dalam rumah tangga Rasulullah SAW. Nanti beberapa tahun kemudian akan ada suku Kalb yang datang ke Mekah. Orang tuanya Zaid, pamannya Zaid, bawa pasukan. Karena mereka dengar akhirnya bahwa Zaid ada di kota Mekah, datang ratusan kilometer ini suku Kalbi ini mau melakukan pembebasan terhadap Zaid bin Sabit, Zaid bin Harithah. Dijemput Zaid ini nanti oleh ayah kandungnya, paman-paman kandungnya, anggota-anggota sukunya. Mereka bawa harta untuk menebus Zaid, mereka juga bawa senjata. Kalau tidak bisa ditebus dengan harta, mereka siap mati agar bisa bawa pulang Zaid bin Harithah ini. Tapi apa nanti jawaban Zaid kepada bapaknya? Wahai ayahku, sesungguhnya aku sudah mendapatkan orang yang paling baik di dunia ini, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak mau. Diajak pulang sama ayah kandungnya, paman-paman kandungnya, semua suku-suku, anggota sukunya yang dia cintai, nggak mau. Kenapa? Karena dia sudah menemukan orang yang paling dia cintai, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seumur hidupnya nanti Zaid tidak akan pernah pulang ke negerinya sampai wafat. Dia dibebaskan oleh Rasulullah dari perbudakan, tapi dia tinggal bersama Rasulullah. Karena itu ajaran Islam itu pembebasan pembudakan masuk dalam salah satu kafaroh. Kafaroh itu Pak, kita kalau mau nebus karena kita melakukan kesalahan, mau menebus kesalahan itu, maka ada kafaroh. Tapi kafaroh ada macam-macam. Salah satunya kafaroh di Ma'ul Haji itu ada. Kalau yang melakukan pelanggaran berat, melakukan hubungan seksual dalam keadaan ihram itu,
maka dia kafaratnya adalah tartib. Yang pertama, dia harus puasa 2 bulan berturut-turut tanpa boleh terputus. Shaumu syahraini mutatabi'aini, nggak boleh putus, tapi kalau putus batal lagi. Yang kedua adalah pilihannya, tapi harus ini, kalau dia nggak mampu baru. Yang kedua adalah itqa'ir raqabah, membebaskan budak. Jadi pembebasan budak dalam ajaran Islam itu adalah suatu perbuatan amal soleh yang amat besar pahalanya pada masa itu. Dia dimasukkan sebagai salah satu bagian daripada penebusan kafarah ketika melakukan pelanggaran-pelanggaran besar dalam satu ibadah, termasuk ketika kita puasa Ramadan itu, kalau melaksanakan hubungan suami istri itu kafarahnya. Zaid bin Harisah bin Syurahbil Al-Kalbi Maulahu alaihi salam, wa kana yuqalu lahu Zaid bin Muhammad. Setelah Rasulullah bebaskan, kemudian Rasulullah tabanna. Apa yang itu tabanna? Tabanna itu mengangkatnya menjadi anak. Maka kemudian dalam masyarakat Mekah Zaid dikenal sebagai Zaid bin Muhammad. Kebenaran anak-anak laki Rasulullah semuanya wafat dalam usia muda. Li'annahu lamma ashtarahu a'taqahu wa tabannahu, karena ketika Rasulullah beli, Rasulullah bebaskan dan Rasulullah angkat dia menjadi anak. Wa kana al-mutabanniyu mu'tabiran ka ibnin hagigi. Anak angkat itu pada masa itu dihukumi sebagai anak sungguhan. Yarisu wa yurasu, dia mewariskan dan diwariskan. Pada saat itu, pada masa awal-awal Islam itu, anak angkat atau di masyarakat Mekah pada waktu itu, budaya anak angkat sama hukumnya dengan anak kandung. Nanti dia mewarisi dan dia boleh juga diwarisi. Mewarisi artinya kalau anak angkat ini wafat, dia punya harta peninggalan, maka dia boleh mewarisi orang tua angkatnya. Atau ketika orang tua angkatnya nanti wafat, anak angkat ini juga mewarisi. Nanti hukum ini dihapus, Pak. Hukum ini nanti dihapus. Anak angkat itu tidak sama dengan anak kandung. Hukumnya tetap ajnabi, sebagai orang asing. Kalau bukan anak angkat kita itu bukan saudara, dia tidak boleh mewarisi ataupun diwarisi. Maka anak angkat itu tidak mewarisi warisan daripada orang tua angkatnya. Hukum, ya. Wa kana al-mutabanni mutabarrun ka ibni haqiqi yarisu wa yurasu, mewarisi. Fa ajabat aidan. Kemudian siapa lagi yang masuk Islam sebagai sabiqun al-awwalin? Ummu Aiman. Siapa Ummu Aiman ini? Ummu Aiman itu ibu pengasuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengasuh Rasulullah ketika kecil. Setelah dia pulang dari ibu susuannya Halimatus Sa'diyah, diasuh oleh Ummu Aiman di rumah beliau bersama ibunya. Bahkan setelah ibu Rasulullah Aminah wafat, Ummu Aiman terus menemani Rasulullah dalam pengasuhan itu. Ummu Aiman ini nantinya hadanathu, ibu pengasuh Rasulullah, allati zawwajaha limaulahu Zaid. Ummu Aiman ini seorang perempuan berkulit hitam. Dia berasal dari Afrika, dari Habasyah. Allati zawwajaha limaulahu Zaid. Nanti ya, dia akan dinikahi oleh Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ini bule, orang Arab yang bule, dinikahi oleh Zaid. Tapi nanti istri pertama Zaid nanti orang Quraisy. Nanti lahirlah dari pernikahan Zaid bin Harisah dan Ummu Aiman ini seorang anak bernama Usama. Usama ini gennya ikut ibunya, warna kulitnya hitam, dia negro. Maka orang-orang membicarakan, apakah si Usama ini anaknya Zaid atau bukan? Ya anaknya Zaid lah, tapi dia ikut gen dari ibunya. Usama ini kedudukannya nanti di mata Rasulullah sama dengan Hasan dan Husain, dianggap sebagai cucunya, dicium-ciumi oleh Rasulullah. Bahkan ketika jatuh berdarah dari ini, diisap darahnya itu oleh Rasulullah SAW.
Nanti di akhir usia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tahun ke-9 atau tahun ke-10 itu, Usamah yang baru berumur 18 tahun itu diangkat menjadi panglima perang, memimpin ekspedisi besar ke Romawi, memimpin sahabat-sahabat yang sudah senior semua. Namanya nanti Jaishu Usama, umur 18 tahun. Tapi itu nanti Zaid bin Harisah pun menikahi Ummu Aiman, itu nanti menjadi istri keduanya setelah dia terpisah dengan istri pertamanya. Itu dari Ahlul Bait. Ahlul Bait artinya orang-orang yang tinggal serumah dengan Rasulullah, Khadijah, Sayyidina Ali, Zaid bin Harisah dan Ummu Aiman. Ini mereka berkumpul dalam satu rumah tangga besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang pertama yang langsung mempercayai Rasulullah dan masuk pada Islam ini dari kelompok Ahlul Bait. Ahlul Bait dalam artian yang tinggal serumah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa awwalu man ajabahu min ghairi ahli baitihi, orang pertama yang langsung mempercayai, langsung beriman dengan kerasulan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selain daripada ahlu baitnya adalah Abu Bakrin ibni Abi Quhafah ibn Amir bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah At-Taimi. Itu nama Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq itu namanya, Abu Bakar bin Abi Quhafah. Ayahnya Sayyidina Abu Bakar ini Abi Quhafah nanti buta. Tapi dia menentang Islam anaknya. Kana sadiqan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla nubuwah. Shadiq dan Siddiq itu berbeda. Kalau Shadiq itu teman, Sadiqan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla nubuwah, teman main. Itu teman mainnya Rasulullah. Abu Bakar ini umurnya seusia dengan Rasulullah, perbedaannya paling setahun atau setengah tahun. Kalau kita mah sekelas lah ketika kelas 1 SD-nya itu. Ya'lamu ma tasifu bihi min makarimil akhlaq, dia udah tahu Rasulullah itu dari kecil dengan perhiasan akhlak-akhlak yang karim, yang agung, yang luhur. Walam yahad alaihi kizban, tidak pernah menyaksikan Rasulullah berbohong. Mundustahbahu, semenjak dia bergaul dari kecil. Kalau Siddiq artinya benar, percaya, meyakini itu. Kenapa Abu Bakar disebut As-Siddiq? Karena setiap yang datang dari Rasulullah, baik perkataan, ajaran, dia adalah awwalu man asdaqa. Dia adalah orang yang pertama membenarkan, mempercayai, mengimani. Itu awwalu man asdaqa. Fa'awalu, maka Abu Bakar ini fa'awalu ma akhbarahu bi risalatillahi, dia adalah orang yang pertama dikabarkan tentang risalah kenabian dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asra'a bit tasdiki, maka dia bersegera langsung mempercayai dan meyakininya dan beriman. Wa qala, dan berkata Abu Bakar ini, bi abi anta wa ummi. Orang Arab itu, Pak, kalau untuk meyakinkan segala sesuatu maka dia bersumpah atas nama ayahnya dan nama ibunya. Demi ayahku, demi ibuku. Artinya demi ayahku, demi aku tebus dengan nyawa ayahku dan nyawa ibuku. Itu kan paling berharga itu. Dia bersumpah itu untuk membenarkan sesuatu atau untuk membela sesuatu, itu bersumpahnya dengan nama orang tuanya. Aku tebus engkau dengan ayahku dan ibuku. Ahlu sidqi anta, engkau adalah orang yang ahli, yang memiliki apa? Tasdik, pembenaran, keyakinan. Engkau ya Abu Bakar. Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Langsung dia bersyahadat, aku bersaksi bahwanya tidak ada Tuhan selain Allah dan engkau adalah Rasulullah, utusan Allah. Kana radhiyallahu anhu, Abu Bakar ini sadran mu'azzaman fi Quraisy. Abu Bakar ini dihormati
di kalangan masyarakat Quraisy. Ala si'atin minal mali, karena dia orang kaya, walaupun tidak bukan yang paling kaya. Wa karimal akhlaq, akhlaknya yang terkenal juga sebelum Islam maksudnya. Wa kana min a'afin nasi sakhiyan, orang yang paling dermawan, hatinya mudah tersentuh untuk mengorbankan hartanya buat orang yang membutuhkan. Dari sebelum Islam Abu Bakar ini seperti ini. Yabzalul mala muhibbiban fi qaumihi husnul mujalisah, dia banyak mengorbankan harta bendanya untuk memberi bantuan kepada orang lain dalam masyarakatnya. Walidzalika kulluhu kana mi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bimanzilatil wazir, karena sifatnya seperti itu maka Abu Bakar pada sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedudukannya seperti menteri. Kalau Rasulullah misalnya presidennya, Abu Bakar menterinya. Kayak situ. Bakana yastashiruhu bi umurihi kulliha wa qala bi haqqihi, maka Rasulullah SAW mewakilkan urusan-urusannya itu kebanyakan kepada Abu Bakar. Termasuk ketika Rasulullah sakit keras di akhir hayatnya, menunjuk sebagai pengganti imam adalah Abu Bakar. Kemudian atas penunjukan Rasulullah pengganti imam itulah kemudian masyarakat Madinah, masyarakat muslim mengambil hujah bahwa itu tanda bahwa pengganti Rasulullah untuk menjadi khalifah yang pertama adalah Abu Bakar. Wa qala bi haqqihi, dan Rasulullah berkata dalam menyifati Abu Bakar ini, ma da'autu ahadan, tidak pernah aku berdakwah kepada seseorang, tidak pernah aku mengajak seseorang ilal islami, kepada Islam, illa kanat lahu kibwatun ghairi Abu Bakar, yang memiliki semangat, yang memiliki kecenderungan langsung seperti Abu Bakar. Wa kanatid da'watu ilal islami sirran hadran min mafajatil arab bi amrin syadid, sesungguhnya dakwah secara sembunyi-sembunyi ini, secara sir ini, secara rahasia ini, hadran untuk menghindari min mufaja'atil arab, dari kemarahan orang-orang Arab, dari serangan orang-orang Arab, yang maksudnya masyarakat Quraisy, bi amrin syadidin, dengan perlawanan yang dahsyat, kahadza fayas'abu istislamuhum, maka amat sulit keislaman mereka, Islamnya mereka pun mereka sembunyikan dulu, karena amat sulit mereka bergaul di masyarakat setelah mereka diketahui sebagai orang Islam yang mengikuti Muhammad. Kalau mereka keluar rumah dimusuhi, kalau mereka keluar rumah dicaci, disindir, susah. Itu orang-orang terhormat di masyarakatnya. Bagaimana orang-orang yang mustadafin, orang-orang yang lemah? Bayas abu istislamuhum, pakana alaihi salam la yad'u illa man yusikku bihi, maka Rasulullah dalam dakwah sembunyi-sembunyi ini hanya mengajak orang-orang yang memang beliau percaya dan dekat, yang kalau diajak itu Rasulullah percaya, enggak terlalu susah lah, ataupun kalau dia memang enggak mau tapi dia enggak melakukan permusuhan kepada Rasulullah. Misalnya dia diajak Islam tapi dia belum mau, tapi dia kemudian enggak melakukan permusuhan, enggak langsung membenci Rasulullah dan mengajak orang-orang lain kemudian membenci Rasulullah, enggak. Ada yang seperti itu, orang-orang yang diajak, yang dipercaya oleh Rasulullah dekat, diajak tapi dia belum mau masuk Islam, ada, tapi dia kemudian tidak mengajak orang-orang untuk memusuhi Rasulullah. Wada'a Abu Bakrin ilal islaman yusiki bihi, kemudian Abu Bakar mengajak juga orang-orang yang dia percaya untuk masuk Islam, min rijali Quraisy, dari orang-orang Quraisy, fajabahu jam'un minhum, maka banyak yang masuk Islam atas ajakan Abu Bakar ini. Diantaranya adalah Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf al-Umawi al-Quraisy. Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah. Kalau Bapak mendengar ada nanti dinasti Umayyah dalam sejarah peradaban Islam, nah ini dari keturunan keluarga Utsman. Nanti Bani Umayyah yang berkuasa selama 90 tahun di periode awal,
dan selama 7 abad nanti di Spanyol. Itu Bani Umayyah, keturunan dari Umayyah ini, keluarganya Utsman. Walamma alima ammuhu al-hakam bi islamihi awsaqahu kitaban wa qala targhu bi andini abaika ila dini mustahdas. Ketika diketahui Utsman bin Affan ini masuk Islam, maka paman-pamannya kemudian mempertanyakan kepada Utsman, "Ya Utsman, apakah engkau rela meninggalkan tadi ajaran-ajaran bapak-bapakmu, nenek moyangmu yang sudah ratusan tahun ini, kemudian kamu masuk ke dalam agama yang baru, ajaran baru yang gak jelas?" Coba hujah Pak, tidak semua yang baru itu, muhdas itu tidak jelas, harus kita teliti dulu. Wallahu la uhalliluka hatta tada'u man anta alaih. Aku tidak akan bebaskan kau wahai Utsman sampai kamu tinggalkan Islam atau ajakan Muhammad itu. Faqala Utsman, maka Utsman berkata kepada paman-pamannya, wallahi la ad'uhu wa la ufarikuhu. Demi Allah, tidak akan aku tinggalkan, tidak akan aku pisahkan iman Islam ini dari diriku, apapun yang terjadi. Falamma ra'al hakamu salabatuhu bihaqqi tarkihi kana kahlan yunahizu salasina min umrihi, minhum Zubair bin Awwam bin Khuwailid bin Asad. Di antaranya kemudian yang juga melihat betapa kuat dan gigihnya Sayyidina Utsman atas Islam dan keimanannya ini menyebabkan orang-orang lain masuk Islam. Dilihat kesabarannya, dilihat begitu yakinnya, dilihat begitu kuatnya, dilihat begitu beraninya, menarik hati orang-orang lain kemudian masuk Islam lagi dari keluarganya. Di antaranya lah Zubair bin Awwam bin Khuwailid bin Asad bin Abdul Izza bin Qusay al-Quraisy wa ummuhu Sofiyah binti Abdul Muthalib. Pada masuk melihat gigihnya sahabat-sahabat awal itu. Wa kana ammu Zubair yursilu dukhan alaihi wa huwa muqidul li yarja ila dini abaihi. Ditentang semuanya oleh keluarga-keluarganya, oleh paman-pamannya, oleh bibi-bibinya, semuanya ditentang. Dipertanyakan, ngapain kamu ninggalin ajaran orang-orang tua kita? Ngapain kamu ngikutin ajaran-ajaran baru? Ya, semuanya ditentang oleh keluarga-keluarga besarnya, tapi mereka faqwahallahu bisababi wa kana syabban la yatazawwad sinil ihtilam. Diperkuatlah kemudian Islam dengan anak-anak muda yang juga kemudian masuk. Wa minhum Abdurrahman bin Auf bin Abdi Auf bin Haris bin Zahra bin Kilab al-Quraisy, kemudian masuk ini keluarga-keluarga yang hebat-hebat ini. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Zubair bin Awwam, ini keluarga-keluarga besar yang dihormati di kalangan orang-orang Quraisy. Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas ini ketika masuk Islam, maka ibunya yang bernama Hamnah binti Abi Sufyan bin Umayyah, qalat lahu, ibunya bilang, wahai Sa'ad, kalau kamu masih tetap masuk Islam, maka aku nggak mau makan sampai aku mati. Ibunya ini. Kalau wahai Sa'ad, kalau kamu masih tetap bertahan di Islam, aku nggak mau makan, aku mogok makan sampai mati. Ancamannya begitu tuh. Ibunya. Falamma alimat ummuhu Hamnah, namanya Hamnah binti Abi Sufyan bin Umayyah bi islamihi, dengan keislaman Sa'ad, ibunya itu qalat lahu, ya Sa'ad, balagani annaka qad sabata fa wallahi la yudhilluni saghabun minal huri wal barad wa inna ta'am wa syarabu alayya haram hatta takfur bi Muhammad. Sesungguhnya aku akan keluar dari rumah, aku akan menggelandang, hidup tanpa atap rumah, kalau siang kepanasan, kalau hujan kehujanan, kalau malam kedinginan, dan makanan dan minuman haram bagiku kecuali kamu nanti keluar dari agamanya Muhammad. Ancamannya nyawa ibunya. Ibunya rela mati, bahkan akan mati kalau Sa'ad tidak keluar daripada Islam.
Tantangannya itu sampai seperti itu. Dan seperti itu, tapi mereka tetap kokoh, tetap berdiri tegak dengan berbagai macam tantangan itu dalam agama Muhammad, karena iman, cahaya Islam, cahaya kebenaran sudah masuk ke dalam jiwa-jiwa mereka. Bab dakwatus sir ini lumayan panjang, banyak kisah-kisah menarik nanti di dalamnya tentang orang-orang pertama. Kita belum cerita tentang Bilal, kita belum cerita tentang Ammar bin Yasar, kita belum cerita tentang Sumayyah yang merupakan syahid pertama dalam Islam. Bahkan mereka sampai mati karena masuk Islam. Mati karena apa? Karena disiksa oleh pembesar Quraisy. Tapi karena kita dibatasi oleh waktu, maka kita sudahi dulu pembahasan kita ini dengan sabiqunal awalin yang sampai kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ketika ibunya bahkan sampai mengancam akan mati, keluar dari rumah dan tidak makan tidak minum kecuali Sa'ad bin Abi Waqqas keluar daripada agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita lanjutkan wabakiyat kadzalik sampai Islamnya Bilal, Islamnya Suhaib Ar-Rumi, Islamnya Ammar bin Yasir, Islamnya Yasir bin Ammar, Islamnya Sumayyah. Nanti syahid pertama dalam Islam karena mereka wafat mempertahankan Islam di kota Mekah ini. Kita akan pelajari selanjutnya karena terbatasnya waktu kita. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan sebentar atau ini? Atau gimana jamaah sekalian, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, karena waktu memang sudah sampai ya waktu syuruk, dan selanjutnya kita akan telah disiapkan ya. Ya, silakan Bang. Ya.